Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengaplikasian sensor pada instrumentasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ilham Halim dengan standbook F44122003. Baik, langsung saja. Nah, pada PPT kali ini saya menggunakan 3 jurnal. Yang pertama yaitu jurnal tentang sensor magnet pada sistem instrumentasi. Yang kedua, sensor untuk pengukuran kualitas air pada hidroponik. Yang ketiga, penggunaan sensor suhu terhadap respon pembacaan skala pada inkubator bayi. Next saja. Nah, pengaplikasian sensor pada instrumentasi ini ada 3 sensor yang saya ambil dari masing-masing jurnal ini. Jurnal pertama yaitu sensor magnet, kemudian jurnal kedua sensor pada hidroponik sistem, kemudian ada yang jurnal ketiga sensor suhu. Langsung saja kita masuk ke pengertian sensor itu sendiri. Nah, apa sih sensor itu? Nah, sensor merupakan suatu komponen penting dalam sistem instrumentasi. Sensor berfungsi untuk mendeteksi perubahan besaran fisika dan mengubahnya menjadi sinyal elektrik. Sensor banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti industri, otomotif, kesehatan, dan rumah tangga. Dan next kita masuk ke ini sensor magnet pada jurnal pertama, yaitu sensor magnet adalah sensor yang mudah terpengaruh dan peka terhadap medan magnet, kemudian memberikan perubahan kondisi output. Prinsip kerja sensor magnet yaitu akan aktif ketika konduktor mempengaruhi medan magnet sehingga magnet tersebut bertolak atau tertarik sesuai dengan pengaruh konduktor yang diberikan. Nah, sensor magnet juga ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu primary magnetic sensor, disebut juga magnetometer. Magnetometer adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu benda logam dengan cara mendeteksi anomali magnetnya. Banyak digunakan dalam pengukuran biologi, geofisika untuk mendeskripsikan karakteristik dari objek luar angkasa dan bintang. Nah, ini banyak digunakan seperti para arkeolog untuk menemukan logam-logam dengan mendeteksinya dengan cara mendeteksi anomali magnetiknya. Biasa digunakan di lapangan oleh orang-orang arkeolog. Nah, ini salah satu contoh dari primary magnet sensor itu sendiri. Itu bentuk sensor efek Hall. Next, nah yang kedua yaitu secondary magnetic sensor. Nah, sensor magnet atau secondary magnet sensor atau biasa disebut dengan sensor magnetik sekunder pada dasarnya merupakan sensor induktif. Nah, ini kebanyakan kita dapat di sekitar kita, sering kita gunakan menggunakan prinsip sirkuit magnetik. Parametrik eksternalnya berbentuk dari variabel fisik lainnya seperti gaya dan perpindahan. Secondary magnetic sensor dapat diklasifikasikan sebagai sensor pasif dan sensor aktif. Nah, kita next. Nah, ini pengaplikasian sensor magnet. Ini bagian kecil dan salah satu pengaplikasiannya. Itu salah satu metode yang digunakan untuk mengukur arus adalah dengan sensor magnet flux gauge. Nah, ini gambarnya di sini dia. Nah, ini sedikit saya jelaskan. Ini sensor medan magnet flux ini sering sekali digunakan untuk mengukur arus-arus kecil dalam suatu medan magnet gitu. Dia sangat sensitif terhadap medan magnet, makanya sering sekali digunakan dan lebih akurat karena dia sensitif untuk mendeteksi arus-arus kecil pada suatu komponen gitu. Next. Nah, kita masuk ke jurnal kedua itu penerapan sensor pada hidroponik sistem. Nah, semakin berkembangnya zaman, berkembangnya suatu ilmu pengetahuan, tentunya bidang keilmuan di bidang pertanian juga sangat berpengaruh. Nah, salah satu pengaplikasian sensornya itu di hidroponik ini sendiri. Nah, digunakan beberapa sensor di sini. Yang pertama yaitu adalah TDS Sen 0244 untuk mengukur kadar nutrisi air,
sensor pH sen 0161 untuk mengukur nilai kadar pH, sensor suhu DS18B20 untuk mengukur nilai suhu air. Nah, tentunya sensor pada penerapan ini sangat penting karena sensor ini membantu untuk kita bisa mengetahui kadar air, kadar pH-nya, nah nilai suhu airnya, sehingga bisa mendapatkan kualitas yang lebih bagus lagi. Nah, ini saya sebutkan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Terus TDS sen 0244, pH sen 0161, DS 18B20. Nah, ini flow chartnya dari masing-masing sensor untuk masuk dan pengaplikasiannya, berawal dari mulai menganalisa pin sensor yang digunakan, ada sensor TDS, pH, suhu. Nah, adapun nilainya ketika terbaca, dia akan langsung masuk ke input dan dilakukan menjadi ppm. Nah, kemudian ditampilkan pada LCD. Nah, ketika tidak terjadi atau error, maka dia akan kembali ke awal dan akan memprogramnya kembali. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga, tujuan ketiga, sensor suhu pada inkubator bayi. Dan di sebelah kiri ini sensor-sensor yang digunakan. Ada SHT11, LM35, DS18B20, DHT11. Nah, tentu seperti yang saya katakan tadi, pengaplikasian sensor dengan perkembangan zaman semakin kemari banyak juga diaplikasikan dalam dunia kesehatan. Salah satunya yaitu pada inkubator bayi dengan beberapa sensor yang digunakan yang seperti saya katakan tadi. Tentunya persentase dari tiap sensor ini menentukan kualitas dari inkubator bayi itu sendiri. Seperti LM35, presentasi nilai error tertinggi terdapat pada DHT sebesar 7,4%. Kemudian ada presentasi nilai error sensor suhu terendah itu pada 0,81% yang pada sensor LM35. Tentunya menentukan juga untuk kualitas dari inkubator itu sendiri. Nah, ini alat-alat yang kita gunakan: SHT11, LM35, DS18B20, DHT11. Nah, ini salah satu kurang lebih dia skema yang kita gunakan untuk pengaplikasian sensor ini. Seperti yang kita gunakan pada sensor suhu LM35, di situ ada macam-macam. Kemudian masuk ke microcontroller, kemudian masuk ke kipas pemanas, kemudian ditampilkan di LCD sebagai keluaran. Nah, ini gambaran lebih jelasnya ketika kita sudah aplikasikan di lapangan. Ada Arduino, ada relay 2 channel, LCD, kipas, dan sensor itu sebagai output tentunya. Nah, tadi sedikit menjelaskan, mungkin itu lebih jelas saya jelaskan tentang 3 jurnal tadi. Nah, sekarang masuk ke kesimpulan. Nah, sensor ini sangat penting tentunya. Seringkali saya katakan kenapa sangat penting dalam dunia instrumentasi modern. Nah, karena membuka kemungkinan baru dalam pengukuran, kontrol, dan otomatisasi dengan kemajuan teknologi. Sensor makin menjadi makin canggih, lebih akurat, dan lebih andal. Dengan demikian, pemahaman dan pengaplikasian sensor yang tepat menjadi kunci untuk membangun sistem instrumentasi yang efisien dan efektif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penjelasan, kesalahan tutur kata, apapun itu datangnya dari saya sendiri. Sebetulnya hanya milik Allah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.